Oke, selamat siang di hari Selasa. Selamat bagi yang berpuasa, bagi yang berpuasa. Jadi saya akan menjelaskan tentang silabus Olimpiade Sains Nasional. Ya. Ini dilaksanakan di bulan Maret ini juga. Nanti pada tanggal 13 Maret juga ada itunya, simulasinya. Namun di sini silabusnya tetap mengambil pada tahun 2022, di tahun 2024. Ini saya diberi mandat untuk membimbing bagian hafal matematika. Adapun silabus matematika yang akan di Olimpiadekan yaitu satu bilangan bilangan, dua aritmatika, tiga geometri, empat statistika data dan pengukuran, kemudian kombinatorik. Pertama, di sini saya akan jelaskan tentang bilangan dulu. Namun sebelum bilangan, saya perkenalkan dulu apa itu sih bilangan yang akan diperlombakan di Olimpiade. Bilangan itu ada beberapa macam. Di sini ada 4: bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan prima. Kemudian di bilangan ini terdapat ada 3, yaitu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, yang keenam persekutuan terbesar FPB, dan yang terakhir pola bilangan. Oke, di sini ada bukunya ya. Saya keluarkan bukunya. Nah, ini buku tentang ajar Olimpiade ya, matematika SD. Nah, ini dia. Jadi kalian bisa download sendiri di Google, gratis. Baik, kita bahas dulu tentang bilangan. Bilangan. Bisa naikkan nih. Oke, yang pertama ya, bilangan. Di sini kita Bapak jelaskan dulu tentang bilangan bulat. Bilangan bulat Bilangan bulat dengan dilambangkan yaitu abjad Z sama dengan dari titik-titik, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, dari 0 lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, yaitu minus 1 seperti di atas tadi, kemudian bilangan 0 ya, dari awal atau pertengahannya, dan bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan bulat yang tidak negatif, berarti tidak menggunakan negatif di depannya seperti bilangan bulat ini. Yang pada bagian A. Selanjutnya bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan bulat positif berbanding terbalik dengan cacah, ya, yang selalu positif dan tidak tidak wali dengan nol. Sebenarnya sih tidak terbalik, tapi sama aja sih. Namun di cacah itu diawali dengan 0, sedangkan asli diawali dengan angka 1. Bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan positif yang tidak habis dibagi 2, atau jika dibagi 2 memberikan sisa 1. Ciri-ciri bilangan ganjil adalah angka satuan dalam kurung angka terakhir merupakan angka ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, atau 9. Contoh 123, 145, 2021, 2017. Namanya juga bilangan ganjil ya. Sehingga angka di akhirnya juga angka ganjil. Bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan bulat positifnya habis dibagi 2, atau jika dibagi 2 tidak ada sisa. Contohnya apa? Sebenarnya 0 ini bilangan real ya. 0 bagi 0 dan juga dari 1. 0 kali 0, 0 bagi 0, 0. Bisa juga seperti itu. Sehingga 0 pun bisa dibilang juga bilangan yang mana dibagi itu tidak terhingga hasilnya, ataupun tidak terbatas. Kalau bilangan 2 dibagi 2 sama dengan 1 gitu. 4 dibagi 2, 2. Bilangan genap. Semua bisa dibagi 2. Dan bisa juga dibagi dengan dirinya sendiri. Seperti itu. 4 bagi 4, 1. Contohnya 12, 14, 2022. Ini bisa dibagi 2.
bisa dibagi dirinya, sama juga seperti bilangan ganjil juga bisa dibagi dirinya sendiri juga bisa. Tapi hasilnya enggak ganjil juga, ini genap 1 juga. Bisa juga dikategorikan bilangan ganjil juga. Bedanya di angkanya terakhir adalah angka genap, sedangkan bilangan ganjil angkanya ganjil. Bilangan kuadrat sempurna adalah bilangan yang merupakan hasil perkalian dua bilangan bulat yang sama. Tuh, bahasa yang paling enak dicerna adalah bilangan yang merupakan hasil perkalian dua bilangan bulat yang sama, maksudnya kembar gitu ya. 49 atau bisa juga dibilang perkalian kembar, yaitu 1 kali 1, 2 kali 2, 4 kali 4. Bilangan kubik sempurna. Bilangan kubik sempurna adalah bilangan yang merupakan hasil perkalian 3 bilangan bulat yang sama. Contohnya di bawah ini ya. Ini sama 1 kali 1 kali 1. Atau bisa juga di sini bilangan yang berpangkat di 3 gitu aja. Bilangan kuadrat sempurna adalah yang merupakan perkalian 2 bilangan bulat. Bilangan kubik ya, bukan kubrik tapi kubik sempurna, berarti 3. Sedangkan bilangan berpangkat ini ada dijelaskan bilangan yang merupakan hasil perkalian beberapa bilangan bulat yang sama. Banyaknya A adalah N. Ya, apa di sini contohnya 3 pangkat 2, maka banyaknya A adalah N, berarti 2 ini mewakilkan bahwa 3 itu ada 2, misalnya 4 mewakili 2 ini, bahwa 2 ini ada 4. Aturan operasi bilangan berpangkat. Aturan 1 nih, sama saja tadi. A pangkat M dikali A pangkat N, maka A berpangkat M ditambah N. Maka bila perkalian di mana angka yang dipangkatkan itu sama, maka pangkatnya ditambah ya. Gitu. Aturan nomor 2 juga sama nih. Kalau ini cuma aturan penulisan ya, sama aja. Nah, sama aja nih. Kalau ini A sama, kalau ini kan pangkatnya di luar, satunya di dalam, berarti dia dikali. Nah, aturan 3 juga untuk pembagian. Ini ada A pangkat M dibagi A pangkat N ya. Ini kan karena angka abjad A-nya sama, maka cukup ditulis 1 gitu. Sedangkan kalau bagi itu dikurang pangkatnya, kalau kali itu ditambah, kemudian kalau dikurung, tutup kurung buka, maka dia dikali pangkatnya. Kemudian aturan 4, jika M sama dengan N, maka AMN dikurang, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Kalau A pangkat 0 maka dengan 1. Dengan artian A bukan sama dengan A 0. Aturan 5 lagi ya, aturan kelima dari aturan 3, jika M lebih ke jika M lebih besar daripada N, maka A pangkat M kurang N sama dengan A minus N kurang M, tutup kurung, sama dengan 1 per A N. Gitu ya. Kenapa sih timbul ada 1? Karena untuk menghilangkan tanda negatif nih. Ya, negatif ini. Misalkan N dikurang M sama dengan P, maka A pangkat M dikurang N sama dengan A pangkat minus P. Kenapa? Karena kalau ditulis N kurang M, maka bisa diwakili dengan P. Ditulis sama dengan oleh pangkatnya A pangkat negatif P, untuk menghilangkan negatifnya dibalik ya, sehingga di atas tulis 1 per A pangkat P. Dan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang mempunyai
tepat dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya ini 4 bilangan prima 1 sampai 10, 2, 3, 5, 7. Ingat, bilangan bulat positif yang punya tepat dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian 2, 2, 3, 3, 5, 5, 10 sampai 20, 11, 13, 17, 14, 20 sampai 30, 23 ya. Habis itu kalau 21 masih bisa bilangan primanya diubah. Kemudian 29 juga bisa gitu ya. Maaf agak. Nah, di antara 30 sampai 40, 31, 37 gitu ya. Untuk 3 bilangan prima. Kalau 4 bilangan prima ada 25 bilangan prima di antara 1 dan 100. Hati-hati, 1939, 51, 59, 87, dan 91 bukan bilangan prima. Lagi ya, bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang mempunyai tepat dua faktor, yaitu 1, kemudian bilangan itu sendiri. Maksudnya 1 itu 2 bagi 2 1, 2 bagi 1 2. Oke, selanjutnya penjelasan sebagai berikut. Penjelasannya sebagai berikut. 1 bukan bilangan prima karena hanya punya satu faktor aja. Sedangkan 9 bukan bilangan prima karena mempunyai lebih dari dua faktor. Tuh 3, 9 ya. 9 bagi 9 tuh 9 bagi 3 3, 9 bagi 1 9 gitu ya, bolak balik ya, sehingga 35 bukan bilangan prima, kemudian 51 bukan bilangan prima gini ya, kemudian 59 bukan bilangan prima, 87 bukan bilangan prima, 91 bukan bilangan prima. Bilangan prima terbesar yang saat ini ditemukan adalah ini 2 pangkat 82.509.933 minus 1. Bilangan ini mempunyai 24.862.048 angka. Nah, itu sebagai informasi aja, mungkin tidak keluar dari soal Olimpiade. Bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan bulat positif yang punya lebih dari dua faktor. Dengan kata lain, bilangan komposit adalah bilangan bulat positif yang bukan satu dan bukan bilangan prima. Wow, kita pahami dulu. Bilangan bulat positif punya lebih dari dua faktor, oke? Lebih dua faktor, dengan kata lain, bilangan komposit adalah bilangan positif yang bukan satu dan bukan bilangan prima. Bilangan komposit adalah 2, 4, 6, 8, 9. Nah, di sini ada bilangan genap, ya. Ada juga bilangan ganjil, berarti kayak gabungan ya. Ada 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21. Kita lihat 1, 2, 3, 4 ganjil. 1, 2, 3, 4 ganjil ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, itu kan keempat ganjil nih. 1, 3, 4, 5 ya. 5, sorry. 1, 2, 3, 4. 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Itu ya. Oke, oke, sudah. Seperti itu ya. Ingat-ingat ini. Selanjutnya faktor suatu bilangan. Faktor adalah bilangan bulat yang habis membagi bilangan bulat lainnya. Catatan yang perlu diperhatikan. Lihat soal dasar yang maksud faktor merupakan bilangan bulat positif. Ingat, seperti soalnya bilangan bulat positif. Sedangkan pada tingkat yang lebih tinggi, dengan sebagai faktor merupakan bilangan bulat negatif. Faktor negatif. Nah, bentar lagi kita masuk ke KPK. Tapi KPK nanti dulu. Kita sampai faktor pengenalan aja. Dan ada faktorisasi prima adalah menyatakan suatu bilangan bulat positif dalam bentuk perkalian faktor primanya. Faktor prima yang sama ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat. Sama aja ya. Ini faktornya 30, nanti dibikin pohon faktornya. Oke, dah. Baik, kita lihat contoh soal dulu. Yang sudah saya pedakan. Ini dia soalnya. Oke. Kita coba.
Oh iya, saya buat wifi-nya. Biar nggak berat. Oke, di sini ada soal nih, soal tentang bilangan ya. Saya download punya siapa nih? Blog ya. Ini ajar hitung. Nah, ajar hitung ya. Ajar hitung. Di sini ada soal dari mencari bilangan asli yang bersisa 3 ketika dibagi 4, bersisa 2 ketika dibagi 3, dan bersisa 1 ketika dibagi 2. Bilangan terkecil mana yang memenuhi syarat itu? A11, B10, C9, D8. Di sini Bapak tidak langsung menghitung, tapi langsung ada jawabannya. Jadi kita bahas di jawabannya langsung. Kalau nggak bisa mengerti, bisa WA Bapak. Di sini Bapak akan taruh di channel YouTube Bapak. Nah, oke, di sini jawabannya. Ini cara mencarinya ya. Misalnya bilangan yang dimaksud sama dengan X, X dibagi 4, bersisa 3 kita tuliskan. Nah, itu bilangan tadi ya. Kita bilang X sama dengan 4 kali A plus 3. Kemudian B, X dibagi 3 bersisa 2. Kita tuliskan seperti ini ya, seperti layar nih. X dibagi 2 bersisa 1. Kita tuliskan seperti layar X 2C plus 1. Kenapa kita bikin seperti ini? Biar enak dalam perhitungannya. Kita tarik ke atas, kita lihat soal ceritanya. Tadi ya, kita pakai A B C aja kalau seperti misalnya diingat-ingat soalnya ya, seperti ini ya. Oke, ini yang kita lihat bahwa saya mau nyalin sih, tapi nggak ada waktu. Kalau pakai sudah waktunya. X sudah pasti bilangan ganjil karena ketika bagi dua ya selalu bersisa ya, selalu dibagi dia selalu bersisa. Supaya menghasilkan angka yang sama, maka nilai A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 5. A sama dengan 2, maka nilai X, kita lihat supaya menghasilkan angka yang sama. X sudah pasti bilangan ganjil. X adalah X sebagai pasti bilangan X sudah pasti bilangan ganjil. Ya benar. Kita misalkan nih, kita misalkan angka yang sama, maka nilai A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 5. Dan ada lagi. Nah, ini supaya menghasilkan angka yang sama, maka nilai A sama dengan 2, B sama dengan 3. Oke, kita masukin ya. Misal si nilai A itu sama dengan 2. Kita coba. Maka nilai X sama dengan 11. Berarti X sudah pasti bilangan ganjil 11. Oke. Iya. Kenapa Pak berdua? Karena diambil 2, sudah dinyatakan X adalah hasilnya bilangan ganjil. Oke, kita coba 3B sama dengan 3. Maka nilai X sama dengan 3 kali 3 plus 2 sama 11. Oke, kita lihat dulu. Ini kan dilewatin nih. 4-nya kan. Kalau kita masuki angka 4 coba. Ini kan katanya coba kita C-nya kita bikin 4. 4.
yang 4 kurung, sorry, 4 kurung dari bawah itu ada 3, 3B sama 3. Nah ya, coba kita pakai yang, wah, apakah sini ada yang 11, kenapa nggak pakai 4 gitu. 4 kurung plus 3. Oh, berapa tuh? 4 kali 4, 16. 16 3, 19. Coba kita pakai lagi yang di bawahnya. Nah, ya, kita korek aja. Coba, coba. Coba, coba. X-nya 3. 3 kali 4, 12. Ini 14. 14. X-nya 2 kali 4 tambah 2, 4, 8, 9. Dan kita lihat di atasnya, di alternatif jawaban, ini adanya 11. Nah, kalau soal habisnya ya enak, kita bisa pakai cara coba-coba tadi. Kita pakai cara coba-coba, jadi dari yang gunakan kenapa harus 3, 2, 3, dan 5 karena hasilnya 11 dan harus sama. Maka dari soal yang dipertanyakan, bilangan terkecil mana? Lihat ya. Oke, bilangan terkecil mana yang memenuhi syarat itu? Nah, kan yang memenuhi syarat kan nomor 19, hasil 19, 14, kan ada nih 9 nih. Lihat, soalnya hitungan tadi. Kita pasti bilang ganjil karena ketika dibagi dia selalu bersisa. Bawah. Nah, tadi dia. Yang kecil yang memenuhi syarat itu adalah 11. Jadi pilihannya adalah A. Selanjutnya kita di sini ada soal jawabannya. Oke, saya bacakan juga ya. Kan mungkin video nggak ada suaranya gitu. Seorang tukang sablon membuat nomor punggung pada 100 kaos, mulai dari nomor 21 sampai dengan nomor 120. Banyaknya angka 0 yang dibuat adalah 0. 0 kita lihat. Bilangan yang memuat angka 0 dimulai dari 21 sampai 120. Berapa tuh? 30, 40, 50, 60, 90, 100.
kita cerna dulu soalnya. Banyaknya angka nol yang dibuat. Nah, dilihat itu. Berarti angka mana hitungan angka itu ada angka nolnya. Jadi total angka nol yang tertulis di dalam pembuatan nomor punggung ya pada 100 kaos adalah 20 angka atau sebanyak 20 kali. Udah gampang nih. Kita kena dulu nih. Soalnya nih. Tentu. Kemudian di soal nomor 3 lihat lagi. Lihat lagi. Soalnya langsung 10 soal sih. Lihat soalnya. Nomor 3 ya. Hari ini Selasa. Jatuh pada hari apakah 2003? 2003. Ayo soalnya. Hari ini Selasa jatuh pada hari apakah 2003 hari yang akan datang? Ah, oke, kita lihat tuh. Tuh ada tuh, sudah dibikinkan. Hari Selasa akan kembali lagi ke hari Selasa itu selama 7 hari. Jika kita bagi 2003, nah ini dia. Kayak soal tadi, 2003 bagi 7 maka Senin 286 sisa 1 hari. Kita gunakan saja sisanya 1 hari setelah hari Selasa adalah hari Rabu gitu aja. 2003 bagi 7 sehingga masukkan 286 hari sisanya 1 hari. Jadi kita bagi 2003 dengan coba kita hitung 2003 dibagi 7 ya, 2003 ya, akan mengambil kertasnya dan pennya atau pensilnya. Tuh, hasilnya itu koma 286,1 kan tidak satu loh, makanya itu sisa 1 hari. 1 hari setelah hari Selasa adalah saja ya. Oke, berarti komanya tuh. Oke, selanjutnya nomor 4. Ani menulis 11 bilangan bulat positif berurutan di papan tulis. Sebuah bilangan dihapus dan ternyata jumlah bilangan yang tersisa adalah 2011. Tentukan bilangan yang dihapus. Ani menulis 11 bilangan bulat 11 ya. 11 bilangan bulat positif berurutan di papan tulis. Sebuah bilangan dihapus dan ternyata jumlah bilangan yang tersisa adalah 2011. Tentukan bilangan yang dihapus. Ya. Berarti di sini rumusnya 11 bilangan. Misalkan 11 bilangan itu terdiri. Nah, ini misalkan A minus 5, A minus 4, A minus 3, A minus 2, A minus 1, A 1, A plus 2, A plus 3, A plus 4, A plus 5. Maka bilangan yang dihapus adalah A minus 1. A bilangan 11. Nah, ini ada pertanyaan nih buat kalian nih. Kenapa sih harus A1?
Kenapa sih harus A1? Coba lihat. Misal bilangan yang dihapus A1. Kenapa sih enggak A5? Pertanyaannya seperti itu ya. Oke. Maka kita ambil aja nih. Kita tulis ya yang tadi A5 itu sama dengan 2011. Kemudian tadi kita ambil A plus 1 sama dengan 2011. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini sudah ya. Nilai A berapa? Belum ya, belum. Baik, kita cari di sini. Ini 2011. Ini ada plus 1, dipindah ruas ke sebelah kanan. Jadi ini ya, jadi hasilnya 2010, 10 bagi A sama dengan A sama dengan 2010 bagi 10 sama dengan A 201. Bilangan yang dihapus adalah A sama dikurang 1, maka 201 dikurang 1 sama dengan 200. Kita balik lagi, kenapa sih harus memilih A plus 1? A plus 1, tadi kan yang diambil A minus 1, A plus 1. Kenapa? Dan disitu juga kenapa sih dipakai eh, sebuah bilangan dihapus dan ternyata nah, sebuah bilangan berarti dari itu kita bikin 10 kalau dihapus dari 11 bilangan itu jadi satu sebuah artinya berarti 10 10 dipakainya 10 A plus 1. Kenapa dipakai 10 A plus 1? Dimisalkannya A itu 10 maka hasilnya 11. Maka kembali lagi soalnya animus 11 bilangan bulat gitu. Cara berpikirnya seperti itu. Ya, C ya. Kemudian nomor 5. Ini soal yang Bapak ambil di blog ya. Ajar hitung ya. Kita bahas di sini mana sih soal bilangan terus. Kalian juga bisa melihat di buku kelas 3 ya. Di buku e-book yang mana kalian bisa download sendiri. Barisan bilangan tadi dari 7 bilangan bulat berturut-turut. Bila diketahui jumlah dari 3 bilangan terkecil adalah 3, berapa jumlah dari 3 bilangan terbesar? Dari 7 bilangan bulat. Kita lihat. Barisan bilangan terdiri dari 7 bilangan bulat berturut-turut. Dan bila diketahui jumlah dari 3 bilangan terkecil sama. Kalau soalnya seperti ini kita pakai soal persamaan. Soal tadi tadi 11 bilangan bulat. Nah, bisa juga nih berarti sama dengan kayak nomor 4 tadi nih. A minus 3 bilangan terdiri dari 7 bilangan bulat. A minus 2, A minus 1, A plus 1, A plus 2, A plus 3. Kenapa sih harus pakai rumus seperti ini? Kenapa sih harus pakai A minus 3? Kenapa harus mulai dari angka 3? Kita lihat lagi. Bahasan bilangan terdiri dari 7 bilangan bulat berturut. Bila diketahui jumlah dari 3. Nah, 3. 3 bilangan. Maka kita diawali dengan angka 3. Kita lihat lagi nomor 4-nya. Sama nih. Oh, kenapa sih harus 5? A5. Enggak kodenya. Kode tadi 3. Ini animus 11 bilangan bulat posisi urutan di papan tulis sebuah bilangan dihapus dan bilangan secara 2011 bukan bilangannya dihapus. Nah, kenapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kenapa sih harus 5 dulu? Karena itu kan harus sama kanan dan kiri. Kalau yang nomor 5 itu sudah bertanda
Kita hitung lagi berapa tuh. Barusan bilangan tadi dari 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7. Begitu ya. Jadi setiap bilangan pakai rumus barisan bilangan di atas juga akan menggunakan rumus seperti ini. Jumlah 3 bilangan terkecil adalah 33. 3 ini itu tadi. Ini ya, nah ini sudah A minus 3 plus A minus 2 plus A minus 1. Tuh, kita lihat ada berapa tadi? Ada A. Kayak pemangkatan ya. A ada berapa? 1, 2, 3. Kita bikin 3A ya. Totalnya 3. Oke, berapa minusnya? 1, 2, 3. Ini kita ini plus, plus, plus. Oh, negatif makanya negatif. Berapa hasilnya? A, A, minus 3. Ini kan dibuka semua nih, dibongkar nih rumusnya nih. Oke, kita bongkar rumusnya. Let's go. Sini kan ada A minus 3 plus A minus 2 plus A. Nah, kita bongkar nih. Ini dibongkar. Cari A-nya. A-nya berapa tuh? A plus A plus A sama dengan 3. Itu aja. Kemudian itu minus 3 tambah minus 2 tambah minus 1 kemudian ini kamu ini minus ya minus 5. Oke, ini tambah minus 1 kemudian minus nah tuh. Nah, kita kembali lagi ke yang soal hapus ya. Oke. Di sini ada 3. Ini kan bergeser nih. Karena minus bergeser ke sebelah kanan ya. Ini 3A. Nah ini geser ke sebelah kanan menjadi dia 3A, dia 3 tambah A6. Itu seperti pada gambar samping ya. Itu ditambah itu sama dengan 39. Nah ini enak ini. Ini langsung aja pindah nih. Yang 3 ini geser ke sini jadi bagi. Berapa hasilnya? A sama dengan udah apa? 11. Oke. Kita lihat lagi. Karena A 13 maka jumlah bilangan terbesar. Nah, bilangan terbesar. Ingat lagi bilangan terbesarnya tadi. Bilangan terbesarnya tadi kan sudah tuh. Dari A ini kita ganti. A diganti tulisan bersambung ya sama dengan 13. Oke. Jadi seperti bawah 14 tambah 15 tambah 16 hasilnya 45. Maka jawabannya adalah A. 45 gitu. Nah ini ada jawabannya loh, tapi belum tentu orang bisa memberitahu, oh ini dapat dari mana ini kamarnya dari mana gitu kan. Tapi ini perhitungan ya. Hasil dari ini dia. Hasil dari titik 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 titik. Hasil dari titik titik titik. Ini benar atau salah nih?
benar atau salah, salah atau benar, kita cek. Ini lihat hasilnya adalah A 5 plus 8 sama dengan 13. Misalnya kita lihat ini ya, A, pilihan A 5 plus dalam kurung minus 8 sama dengan 5 dikurang 8 dengan 3. Berarti yang A salah. Oke, lanjut. Soal berikutnya. B-nya pilihan B berarti salah. Ya, minus 5 plus pilihan C benar. Kita lihat ada berapa soal tadi? Ada D. D 5 plus 8 sama dengan berapa? 13. Oke. Ah, iya, 8 tambah itu 13. Berarti jawabannya ada 2. C dan D. Ya. 2 jawabannya nih. Jawabannya 2. Oke, jawabannya adalah 2. Coba dibikin C aja nih. Mungkin salah ketik atau gimana. Nomor 7. Pak Andi membuka sebuah buku. Ternyata kedua nomor halaman yang tampak bila dijumlahkan hasilnya 33. Kedua halaman yang dimaksud adalah, nah, cuma 2 aja nih. Pak Andi membuka sebuah buku, ternyata kedua nomor halaman yang tampak bila dijumlahkan. Nah, kan sudah dibilang nih, kedua nomor halaman yang tampak berarti A bila dijumlahkan A plus 1 berarti 21 2 sama dengan hasilnya 33. Ya malah gak apa nih. Kalau misalnya ternyata 10 nomor halaman yang tampak bila dijumlahkan hasilnya 33. Dijumlahkan berarti nggak pakai minus, bikinlah A plus A plus 1 plus A plus 2 A plus 3 A plus 4 gitu ya. Kita lihat perbandingannya dengan pertama tadi misalkan bilangan bulat positif berurutan di papan dihapus, ternyata kan dihapus berarti dari minus, dan ternyata jumlah bilangan, nah jumlah maka dia pakai rumus seperti ini. Nah ada minus dulu baru pakai jumlah, itu aja kita pakai itunya logikanya lah. Oke, kita lanjut. Lambat, sabar yang menyaksikan. Oke, ini bagus soalnya dibikin nih. Pak Andi buka sebuah buku ya. Ini sudah tadi ya, tak bacakan. Kita lihat ini. Pindah ruas juga. Jadi 322. Kan 160. Oh, gampang banget. Pasti bisa dia. Jadi kedua halaman tersebut adalah 166 dan 167. Kita lihat tadi. Kenapa harus ini dua nih Pak? Kenapa dua Pak? Lihat alternatif jawabannya dan juga lihat. Ternyata kedua nomor halaman yang tampak bila dijumlahkan hasilnya. Yang nampak. Jelas sekali dia beri kode di situ ya. Kode sandinya. Joni tidur dari pukul 9.20 tadi malam dan bangun tadi pagi pukul 4.35. Joni tertutup tuh. Joni tidur selama itu. Ini Joni tidur pukul 9.20 atau 21.20. Joni bangun pukul 4.35 atau. Nah, gini caranya. Jadi kalau sudah ada soal seperti ini angkanya sampai 12 saja, maka kalian samakan dulu sebenarnya. Samakan ya. Samakan dulu menjadi 24 jam tentunya jam, sehingga mewakili ini kan tadi malam kita ubah menjadi 21.20 sehingga ya, perhitungannya 24 jam. Kalau ini kan 12 jam. Kalau dilihat juga di sini tidak ada jawabannya, itulah keuntungan dari soal ABC. Kalau soal esai kalian kemungkinan pakai yang ini nih, 2 tambah ini juga nih, atau dikurang 2.20 dikurang itu, karena ini soal ABC sangat memudahkan. 4 jam 4.35 ya. Tadi pagi berarti subuh 28,3 tuliskan jam 15 mah jawabannya lah C gitu. Kan ya 24 jam. Oke. Selanjutnya banyaknya bilangan di antara 1 sampai 100 yang tidak memuat angka 7 ada sebanyak, berarti
kita lihat 1 sampai 100 itu bilangan yang tidak menguruskan angka 7, namun ada cara cepatnya. Ini bilangan yang memuat 7 antara 1 sampai 100, maka 7 17. Nah, berarti ini bilangan ini. Bilangannya antara bilangan ganjil ya. 374. Ada 17 bilangan. Antara 1 sampai 100 ada 98 bilangan. Maka kenapa ada 98 bilangan? Karena angka 1 dan 100 sudah dihitung. Terus tuh ya ada 98 bilangan. Maka bilangan yang tidak memuat angka 7 adalah 98 dikurang 17 sama dengan 8 sah. Ini di atas. Kenapa antara 1 sampai 100 ada 98 bilangan, tidak ditulis 100 bilangan, Pak? Karena kan sudah dipakai. Selanjutnya ada 3 buah bilangan kelipatan 2 yang jumlahnya 54. Hasil kali 3 bilangan tersebut adalah 3. Lihat nih. Ini kan ada 3 buah bilangan kelipatan 2 yang jumlah 2 tidak seperti di soal nomor berapa tadi, 4 atau 5 yang dihapus katanya, berarti diawali dengan minus misalnya. Nah, kadang ini nomor 10 kelipatan 2 yang jumlahnya 54, dia misal permisalannya tidak menggunakan A-2 gitu ya. Itu jumlahnya 54, hasil kali 3 bilangan. Oke. 1 2 3 dari yang kedua. 2 4 6. Oke. 3 buah bilangan kelipatan 2. Kelipatan 2. 2 kali 2 4. Bukan dikali tapi ditambah kelipatannya. A plus 2, A plus 4, A plus 6, 54. Ada 3 buah bilangan kelipatan 2. Lihat apakah kelipatan. Iya. Kelipatan. Kenapa bilangan ada kelipatan jelaskan dari sini. Wah, kelipatan sudah mulai itu ya, tinggi ya. Kelipat masuk yang soal nomor 10 itu merupakan masuk soal KPK gitu ya. Soal bonus berarti soal kelipatan ya. Tapi kategori bilangan juga. Karena bilangan 1 adalah A plus 2, A plus 4, A plus 6. Jadi A plus 2, A plus 4, A plus 6. Ini sama kayak tadi nih. Dari mana Pak dapat 3A? Kita bongkar. A plus 2 tutup kurung plus A plus 4 tutup kurung plus A plus 6 itu dipisah ya. A nya ini ada di ya, jadi 3A 2 tuh 2 tambah 4 6, 6 tambah 6 12. Ya kan, 42 3A sama dengan 42, maka A 42 bagi 3 masa. Sekian dulu penjelasannya, mohon maaf jika ada salah kata, mohon diberitahukan secara perkataan yang baik dan benar ya. Saja yang bisa Bapak sampaikan. Yang dulu, terima kasih.